Apakah kamu pernah merasa sedang di titik terendah? Atau mungkin sekarang lagi di titik terendah itu? Ayo bangkit. Tapi gimana caranya? Simak di video kali ini. Halo, balik lagi bareng aku Umar di Pembelajar Produktif. Senang bisa membersamai kamu di video-video yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Silahkan bisa ikuti juga konten-konten seru lainnya di Instagram, TikTok, dan podcast kita di Spotify. Ketika kita membicarakan posisi kita dalam hidup, memang terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Terkadang kita berada di puncak kejayaan, terkadang kita berada di jurang penyesalan dan kesedihan. Terus, apa yang perlu kita lakukan untuk kita bisa bangkit lagi? Seringkali kita langsung pingin cari solusinya. Kenapa? Karena sudah sebegitu sengsaranya, sebegitu tidak enaknya berada di titik terbawah ini, berada di titik terendah ini. Sehingga kita langsung berpikir apa? Kita ingin langsung cari solusinya. Kita ingin langsung dapat action-actionnya. Padahal tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ada tahapan-tahapan yang perlu kita lewati. Dan ketika kita langsung take action, langsung ambil solusi, tanpa melewati tahapan-tahapan ini, justru akan bisa membuat kita naik sejenak, tapi akan kembali lagi ke jurang yang sama. Nah, apa itu tahapannya? Biasa kita singkat sebagai ARSA, A-R-S-A. Yang pertama, A. A adalah acceptance atau menerima. Penerimaan. Apakah kita bisa menerima dulu bahwa memang, oh iya, aku sekarang lagi di titik terendah. Terkadang kalau kita tidak menerima, entah menerima diri sendiri, menerima keadaan, menerima situasi dan kondisi, menerima apa yang terjadi ke kita, maka kita akan denial, kita akan menyangkal. Penyangkal ini membuat kita tidak bisa bertumbuh. Padahal penerimaan adalah langkah awal yang membuat kita sadar, oh aku ada dalam kondisi ini, dan membuat kita terpikirkan solusi-solusi ke depan. Yang pertama A. Yang kedua adalah R. R itu reflection. Setelah kita sadar, kita terima dengan sepenuh hati bahwa kita berada di titik ini, coba kita refleksikan kembali. Apa yang bisa kita pelajari dengan kita masuk ke titik ini? Apa yang menyebabkan kita bisa sampai di titik terendah ini? Apa yang terjadi? Apa yang aku lakukan? Apa yang berkontribusi sehingga aku berada di titik terendah ini? Ketika kita sudah memahami setiap komponen dan elemen-elemen tadi, maka kita mendapatkan insight yang lebih banyak. Kita mendapatkan ide dan wawasan yang lebih banyak, sehingga kita tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Reflection adalah skill yang perlu kita latih karena tidak mudah melakukannya. Ada yang namanya refleksi dengan journaling. Silahkan buka jurnal, tuliskan apa yang kamu rasakan, apa yang membawa kamu ke titik ini, apa yang struggling, apa yang susah, apa tantangannya, apa masalahnya. Tuliskan dan bercerita sepenuh hati di sana. Kemudian yang ketiga adalah S atau support. Di sini adalah tahapan kita untuk mulai mencari solusi. Tahapan 1 dan 2, memahami masalah. Tahapan ketiga dan 4, mencari solusi. Namun, seringkali kita tidak bisa mencari solusi sendiri. Entah karena sebegitu kalutnya pikiran dan perasaan kita, atau mungkin kita tidak capable aja, nggak tahu caranya, pengetahuannya, keterampilannya untuk mendapatkan solusi dari masalah ini. Maka kita perlu support, kita perlu dukungan, kita perlu bantuan. Apakah dengan teman kita, pasangan kita, orang tua kita, anak kita, orang yang kita percayai, mentor kita, coach kita, atau mungkin profesional seperti psikolog dan konselor. Ketika kita butuh untuk cerita, maka carilah orang untuk bisa mendengarkan cerita kita. Ini akan sangat membantu kita menjadi lebih baik. Terkadang kita butuh orang untuk mendengarkan saja, dan sampaikan itu, supaya jatuhnya nggak jadi adu nasib ya. Terkadang kita butuh orang untuk memberikan solusi. Jadi kita perlu memposisikan sekarang kita berada di tahapan yang mana. Tapi support memang sebegitu pentingnya. Tentu saja support terpenting adalah dari diri kita sendiri. Karena kitalah yang menjalani menghadapi masalahnya. Namun support dari orang-orang lain akan sangat membantu kita dan menguatkan kita untuk terus melangkah maju. Yang keempat adalah A lagi, action. Sekaranglah langkahnya untuk take action, untuk mengambil langkah, mengambil aksi. Ambil satu langkah demi langkah demi langkah. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah kecil pertama. Maka mulailah kita menjalani apa yang harusnya kita jalani dalam hidup kita, mengambil 1, 2, 3 perlahan-lahan solusi-solusi kecil. Jangan langsung pikirkan untuk menyelesaikan masalah kita seluruhnya, tapi cari subset atau himpunan bagian masalah mana dulu yang paling urgent untuk kita beresin. Mulailah cari satu solusi kecil untuk menyelesaikan masalah tadi.
Kenapa harus solusi kecil? Supaya bisa kita lakukan dengan immediate. Kita bisa lakukan dengan sesegera mungkin. Ketika kita bisa lakukan dengan sesegera mungkin, kita mendapatkan hasil dari solusi kecil tadi, kita akan merasakan sebuah quick win atau kemenangan singkat. Dan itulah yang membangun confidence, rasa percaya diri kita untuk terus lagi melakukan langkah-langkah berikutnya. Apakah kamu pernah merasa di titik terendah? Maka lakukanlah 4 langkah ini. ARSA, A-R-S-A. Acceptance, menerima dulu. R, reflection. Kemudian S, support, bantuan dari orang lain. Dan A, action lagi, untuk kita bisa memulai menyelesaikan semua masalah. Semoga bermanfaat dan silahkan cek video-video lainnya dari Pembelajar Produktif. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa subscribe dan share ke teman kamu. Salam pembelajar.